berkaitan dengan salah satu rute kita yang pagi hari ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini yang pertama. Jadi nanti tinggal Al-Quran ini kita Bapak Ibu sekalian akan di list nanti siapa yang mau ikut dan mau milih juz berapa silahkan ngisi sendiri nanti di grup ya. Tapi kalau memang misalkan kuat mau ngatamin sendiri satu hataman nggak masalah. Ya, misalkan kuat, tapi kita berniat nanti Bapak Ibu sekalian khatmul Quran dan semuanya kita bareng-bareng, dan insya Allah nanti Bapak Ibu sekalian sebelum kita balik ke Makkah semuanya sudah selesai targetnya ya. Itu satu. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, kita juga akan mengadakan sholawatnya ambil yang pendek-pendek aja, sallallahu ala Muhammad misalkan, atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, satu orang 1000 selama kita di Madinah. Atau kalau kita bisa setiap malam sehari semalam 1000, sanggup nggak? Sanggup ya. Jadi kita nanti juga akan list. Silakan Bapak Ibu sekalian, walaupun tidak di list tapi saya nargetkan semua Bapak Ibu sekalian bisa ya. Jadi minimal 1000 dalam sehari semalam. Dan dan itu ada banyak fadilahnya Bapak Ibu. Bahkan seseorang yang melazimkan sehari semalam 1000 itu akan semuanya dikabulkan hajat-hajatnya oleh Allah. Jadi ini kita mumpung kita di Madinah, dan satu kita berada di Madinah, yang kedua bulan ini adalah bulan Maulid, bulan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kita tidak mengadakan acara Maulid secara bersama-sama, karena seperti tadi Bapak Ibu sekalian di sini kondisinya berbeda. Walaupun Maulid ini sudah menjadi kebiasaan kita, tetapi untuk di Arab Saudi memang tidak ada orang yang mengadakan acara kumpul-kumpul seperti itu. Tapi cukup kita mendekatkan diri melalui dengan membaca sholawat. Jadi kalau bisa mulai malam nanti kita sudah mulai maghrib dimulai satu Al-Quran, yang kedua adalah sholawat 1000 sehari semalam. Insya Allah ya, bisa ya, Insya Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga terkait dengan ibadah yang merupakan ternilai sedekah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mumpung Bapak Ibu sekalian masih di Madinah dan Makkah, misalkan Bapak Ibu punya kemampuan dan keinginan ingin mewakafkan Al-Quran atau mensedekahkan Al-Quran, dan diniatkan sendiri, pasang sendiri, kalau perlu mau beli sendiri silahkan. Intinya saya mengingatkan saja, sempatkan kalau Bapak Ibu punya keinginan dan punya kemampuan. Dibeli Al-Quran, nanti tinggal koordinasi dengan Bu Ida terkait dengan harga atau apa. Nanti Bapak Ibu sekalian kalau tidak salah 50 apa berapa waktu itu? Ya 250 rupiah kan? Ya segitu. Nanti tinggal koordinasi, kumpulkan sama Ibu. Mau saya belikan, saya bantu belikan. Mau ditaruh sendiri, saya kasih Al-Qurannya taruh sendiri. Mau saya yang bantu naruh, saya bantu naruh. Itu. Dan yang penting nanti Bapak Ibu, yang terpenting sempat walaupun satu, niatkan untuk siapa, untuk keluarganya, untuk anaknya, untuk kedua orang tuanya, mumpung Bapak Ibu masih di sini. Jadi itu Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, lalu yang keempat Bapak Ibu sekalian, juga kita diberi kesempatan oleh Allah berada di kota Madinah dan kota Makkah. Ini kesempatan jangan hanya kita untuk diri kita sendiri, tetapi kesempatan ini mari kita manfaatkan untuk kedua orang tua kita juga. Barangkali Bapak Ibu sekalian ada yang berhajat peminat ingin mengumrahkan misalkan nanti di Mekah, atau ingin diupahkan, nanti tinggal koordinasi dengan Ibu Ida. Kenapa? Karena orang yang sudah meninggal itu selalu menunggu kiriman pahala dari yang masih hidup, termasuk Bapak Ibu Bapak dari Bapak sekalian. Itu juga semuanya yang sudah mendahului kita, semuanya menunggu setiap harinya yang namanya supply dari yang hidup.
maka kesempatan sekecil apapun di kota Madinah dan Mekah akan dilipat gandakan. Kalau tidak bisa kayak itu, minimal Bapak Ibu perbanyak istighfar dan sedekahkan, niatkan, katakan kepada Allah, ya Rabb, istighfar saya pahalanya saya kirimkan kepada Bapak dan Ibu saya. Insya Allah sampai. Dan ini kesempatan besar. Jadi mumpung Bapak Ibu berada di tempat yang mulia, di tempat yang dilipat gandakan pahalanya, maka silakan sempatkan hal-hal yang baik untuk kedua orang tua kita. Nah Bapak Ibu sekalian, kembali kepada rute kita. Rute kita yang pertama, insya Allah kalau tidak ada penutupan, mudah-mudahan, karena orang Arab Bapak Ibu beda dengan kita, undang-undangnya nggak perlu paripurna. Kalau sudah waktunya mau tutup, tutup aja. Tapi peraturannya tidak permanen soalnya. Kalau kemarin biasanya dari jam 7 sampai jam 12. Sekarang informasinya kemarin, minggu kemarin jam 7 sampai jam 10. Di tempat yang pertama yang akan kita kunjungi adalah percetakan Al-Quran. Nah, percetakan Al-Quran ini Bapak Ibu sekalian, kita masuk gratis, keluarnya biasanya dikasih Al-Quran gratis. Tetapi kita ambil hikmah di sini. Makanya kami sampai mengadakan khatmul Quran, dan di sini kerajaan juga sampai mengadakan pembagian Al-Quran gratis. Bukan karena dia kaya, tetapi di situ ada rahasia di balik semua itu. Apa tujuannya? Supaya membumikan Al-Quran dan supaya orang-orang mengenal Al-Quran dan bisa membaca minimal Al-Quran. Jadi nanti kalau misalkan kita dapat, kalau misalkan kita bisa masuk tidak ditutup, maka Al-Quran itu jadikan berawal daripada cintanya kita kepada Al-Quran. Bukan berarti Al-Quran mau dipajang saja nanti di rumah. Wah, ini kenang-kenangan dari Madinah. Bukan, tetapi itu tujuannya, alhamdulillah ada. Tujuannya itu adalah supaya masyarakat atau para jemaah yang datang ke kota Madinah itu menjadi orang yang ahli Al-Quran. Amin, Allahumma. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, makanya kebetulan dengan agenda kita sampai kita mengadakan khatmul Quran ini merupakan pentingnya Al-Quran di kehidupan kita dan manfaatnya kelak bisa kita rasakan ketika sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah Bapak Ibu sekalian, kita akan turun di sini. Nanti Bapak Ibu akan masuk ke dalam. Ke dalam itu Bapak Ibu akan melihat percetakan ini, kayak apa prosesnya pembuatan dia. Nanti tinggal jalan aja Bapak Ibu, jalan mengikuti arus, semuanya jalan muter sampai nanti di pintu terakhir Bapak Ibu, di pos terakhir akan dibagikan Al-Quran gratis ya dari percetakan ini. Jadi maka dari itu Bapak Ibu sekalian, kita yang gratis ini terserah nanti mau dikemanakan, kalau bisa dibaca.